Halo teman, kali ini saya akan share cara lunasi pinjaman tanpa bayar tagihan. Nah, mungkin banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seperti ini? Apakah itu masuk akal? Apakah kita bisa melunasi tagihan tanpa perlu bayar pinjaman? Nah, di video kali ini saya akan share ini agar teman-teman lebih paham dan lebih mengerti tentang hal ini. Jadi mohon simak video ini sampai habis ya teman. Yang saya sampaikan di sini adalah 3 hal yang mungkin bisa menjadi solusi buat teman-teman jika tidak ingin bayar pinjaman tapi hutangnya bisa lunas dengan sendirinya. Nah, saya catat di sini ada 3, jadi saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, kita bisa melunasi pinjaman tanpa perlu bayar tagihan jika umpamanya kita kena yang namanya pemutihan pinjaman online. Nah, kita tahu di akhir tahun pinjaman online pasti akan yang namanya melakukan pemutihan pinjaman online. Seperti kasus kemarin yang Shopee Paylater itu ya teman, banyak sekali orang yang kena pemutihan pinjaman online. Jadi pinjaman dia di Shopee Paylater di bawah 500.000 itu tahu-tahu lunas dengan sendirinya. Itu karena dari pihak Shopee Paylater melakukan pemutihan pinjaman online. Ini dilakukan biasanya akhir tahun Q4 ya teman, pada saat akan yang namanya diinvestigasi oleh OJK. Jadi secara rutin OJK itu melakukan investigasi ke pihak pinjaman online yang merasa banyak sekali aduan masyarakat teman. Jadi OJK menginvestigasi pihak pinjaman online, dia mengecek apakah jumlah galbenya melebihi 5% atau tidak. Nah, pihak pinjaman online tahu akan hal ini, jadi dia sebelum di cross check oleh OJK, dia yang namanya melakukan pemutihan ini melakukan banyak sekali pemanfaatan atau memaafkan pinjaman online tagihannya, jadi dilunaskan seperti itu ya teman. Dan ini sudah terjadi dan banyak teman saya yang sudah mendapatkannya, jadi tahu-tahu hutangnya lunas dengan sendirinya karena kena yang namanya pemutihan pinjaman online ini. Jadi teman-teman lihat dulu pinjaman online apakah teman-teman pinjamannya 500.000 ke bawah atau 1 juta ke atas. Kalau teman-teman ada pinjaman 500 ke bawah biasanya akan kena yang namanya pemutihan pinjaman online. Dan juga untuk yang diutamakan itu akun yang lama ya teman. Untuk akun yang baru itu fix tidak akan kena yang namanya pemutihan pinjaman online, karena untuk akun baru itu belum ada kredibilitasnya, jadi masih amat sangat hijau sekali, tidak akan kena pemutihan pinjaman online. Itu yang pertama, teman-teman bisa melunasi atau dilunaskan oleh pinjaman online karena kena pemutihan. Nah, untuk yang kedua, kita bisa melunasi pinjaman tanpa perlu bayar karena pinjaman online tersebut bangkrut dan pilot ya teman. Nah, kalau ini tergantung OJK teman, karena OJK tahun ini saja sudah mengilegalkan sekitar 4 pinjaman online teman-teman bisa cek saja di video saya yang lalu, seperti pinjaman online Tanifan, seperti 2 pinjaman online yang lain. Ini dua-duanya bangkrut, permodalannya tidak kuat ya teman. Nah, untuk kasus ini kita bisa lunas dengan sendirinya karena kita mau bayarnya nggak tahu kemana, karena pinjaman online ini sudah dihapuskan di Play Store, diilegalkan OJK. Jadi otomatis hutang kita lunas dengan sendirinya. Nah, kasus ini banyak terjadi karena ya kita tahu untuk peraturan OJK terbaru ini menurunkan suku bunganya dari 0,3% jadi 0,1%. Nah, ini berdampak signifikan kepada pihak perusahaan pinjaman online, jadi dia tiap bulan dari sekarang itu rugi terus ya teman. Ruginya juga miliaran, banyak sekali dirugikan ya teman. Jadi kalau tidak kuat-kuat permodalannya, tahu-tahu nanti pinjaman online akan bangkrut dengan sendirinya. Nah, saya prediksi untuk tahun ini mungkin sekitar 10 pinjaman online yang akan bangkrut karena sudah ada kisi-kisi dari OJK tentang masalah ini. Isi case itu mungkin kemarin diinvestigasi besar-besaran, OJK juga menginvestigasi ada kami, ada Bundi. Ini 2 pinjaman online yang bermasalah sekali. Karena dari masyarakat sendiri aduannya juga sangat banyak sekali tentang ini, tentang suku bunga yang tidak sesuai dengan ketentuan OJK, tentang iklan-iklan di Facebook, Instagram, YouTube yang tidak sesuai ketentuan. Jadi untuk iklannya menjanjikan limit besar, penagihannya juga ramah, syaratnya sangat mudah sekali dan bunganya kecil sekali. Padahal untuk kenyataannya berbanding terbalik ya teman. Nah, untuk kenyataannya sendiri bunganya sangat besar sekali, penagihnya sangat kasar sekali. Jadi masyarakat mulai buat pengaduan-pengaduan
untuk OJK segera melakukan yang namanya tindakan-tindakan pencegahan agar tidak lama-lama meresahkan masyarakat. Nah, di kolom deskripsi saya sudah cantumkan email dari OJK, sudah saya cantumkan WA dari OJK jika teman-teman merasa ditipu atau terjerat pinjaman online tapi tidak keluar-keluar dan merasa diintimidasi oleh penagihan pinjaman online, bisa langsung adukan lewat di kolom deskripsi saya sudah cantumkan. Langsung saja hubungi OJK, langsung saja hubungi pihak setempat yang berkaitan dengan keamanan teman, seperti security, Pak RT, Pak RW atau apapun perangkat masyarakat yang bisa mengamankan teman-teman. Karena kita tahu hari ke hari pihak pinjaman online itu mengirimkan debiturnya langsung ke rumah ya teman. Ini sudah mulai ada kami dan ada Pundit sudah mulai mengirimkan membentuk tim penagihan pinjaman online. Jadi teman-teman harus lebih berhati-hati ke depan agar tidak ditagih terus-menerus oleh pihak pinjaman online. Nah, itu cara yang kedua ya teman, yaitu dengan kita tunggu saja pinjaman online itu bangkrut, nanti utang kita bisa lunas dengan sendirinya. Nah, cara terakhir ini cara konvensional ya teman. Jadi teman-teman bisa terapkan ini kalau ingin melunasi tagihan tapi tidak perlu bayar. Teman-teman harus kuatkan mental terlebih dahulu, teman-teman harus naikkan income teman-teman. Jadi ini ya mau nggak mau kita harus bayar tagihan, tapi kita jadi prioritasnya bukan bayar tagihan ya teman. Jadi prioritasnya kita menaikkan pendapatan dulu. Untuk membayar tagihan itu kita kesampingkan terlebih dahulu. Jadi kita fokusnya untuk menaikkan pendapatan, menaikkan value, menaikkan yang namanya taraf ekonomi kita. Kita bisa melakukan hal, kita harus berpikir terus bagaimana cara mendapatkan uang yang cepat ya teman. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah yang namanya frustasi, jangan malah pesimis menghadapi hidup. Kita harus jadikan tagihan pinjaman online ini sebagai motivasi hidup kita. Kita harus lebih bekerja keras lagi, lebih mendorong kita, lebih menyemangati diri kita. Saya punya utang segini harus lunas ya teman. Jadi kita akan dapat jalan-jalan dari Tuhan untuk bisa mendapatkan pendapatan yang berlebih lagi agar intinya di ending kita bisa melunasi semua tagihan pinjaman online kita. Dan saya juga mendoakan semua subscriber saya, semua yang nonton video ini agar bisa dapat pendapatan yang lebih besar, bisa dapat pekerjaan yang lebih layak untuk bisa menopang perekonomian teman-teman sendiri, dan endingnya bisa melunasi semua hutang-hutang pinjol dan terlepas dari jerat pinjaman online. Amin amin ya robbal alamin. Semoga kita semua dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika teman-teman kurang puas dengan video ini dan ingin memotivasi diri atau ingin curhat-curhat yang lainnya, bisa tulis di kolom komentar, nanti akan saya jawab sebisa saya. Dan saya video singkat dari saya, semoga bermanfaat, tetap semangat kehidupan yang lebih baik.